Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat migran yang budiman, Wilujeng Wayah Kyo. Saya ngoceh lagi. Haha. Ada seorang pekerja migran Indonesia yang pemberani membuat mantan majikannya ambruk dan mundur dari saham perusahaan ternama di Singapura. Masih ingat berita yang kemarin? Inilah saudari Partiliani, bahkan baru-baru ini akan balik menggugat 2 jaksa Singapura. Mamam tuh. Bagaimana lanjutan pertarungannya? Mari kita langsung ke TU, yaitu topik utama. Saya takjub dengan PMI ini yang hanya lulusan sekolah dasar tetapi nyalinya luar biasa. Apa kabar dengan Anda yang borangan untuk menuntut keadilan? Aduh, sibuk setiap hari sibuk. Jadi sebelum saya ke TU, adakah kawan-kawan yang tahu akun resminya Mbak Partiliani ataupun Facebook ataupun IG ya, ataupun kenal dan tahu, tolong kasih tahu beliau bahwa saya lagi mencarinya. Saya ingin sedikit komunikasi dengan Mbak Partiliani seperti itu. Jadi terima kasih pemirsa atas informasinya kalau kalian menyampaikan langsung kepada Mbak Partiliani ini, karena saya salut banget kepada beliau begitu. Jadi langsung kita ke TU, yaitu topik utama. Satu pekerja migran Indonesia bikin negeri singa panas. Jadi ini beritanya viral terus ya. Ini sepekan ini viral terus. Dari awal beliau sudah mendapat udah menang menuntut si majikan Borokokok, dan sekarang beliau balik nerkam, yaitu menggugat jaksa. Aduh, jadi habis dicopot itu si mantan majikannya ya, si bos Bandara Changi. Waduh, bayangin. Jadi Mbak Partiliani ini sekarang menggugat 2 jaksa Singapura yang tuntut dirinya. Semakin panas, berarti ini berita makin heboh nih di Singapura ya pemirsa. Dilansir oleh gri.id, Singapura makin memanas. Hal ini disebabkan oleh seorang pekerja migran Indonesia asal Nganjuk bernama Partiliani. Parti adalah seorang PMI yang awalnya digugat oleh si majikan Borokokok, eksekutif senior terkemuka dan mantan bos Bandara Changi, Leong Mung Leong. Nah, itu nama majikannya pemirsa. Awalnya Parti diberhentikan secara paksa oleh majikannya, jadi dipecat ya waktu itu karena difitnah. Ingat, mengetahui hal tersebut, Mbak Parti sudah berniat untuk menceritakan kepada Departemen Ketenagakerjaan Singapura bahwa ia dipaksa bekerja untuk anak majikannya, begitu ya. Karena hal itu, Mbak Patri digugat oleh majikannya mencuri barang, difitnah lah begitu ya. Dan ia divonis bersalah pada tingkatan pengadilan negara. Nah, beliau pernah divonis ya pemirsa bersalah oleh si jaksa itu, hingga akhirnya nasib baik datang kepadanya dan keputusan tersebut kemudian dianulir oleh pengadilan tinggi yang membebaskan dari 4 dakwaan pencurian. Namun drama meja hijau ini belum berakhir. Dunia ini belum berakhir. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Itu lagu pemirsa. Pikir-pikir lebih baik aku menyingkir. Aduh pemirsa, HP kalian pecah nggak ini denger suara? Nah, jadi namun drama meja hijau ini belum berakhir begitu saja. Pada hari Rabu 23 September 2020, jadi Mbak Parti ini melalui kuasa hukumnya Anil Balchandani meminta izin pengadilan. Maaf, saya nggak bisa nyebutin nama orangnya kalau pakai bahasa Inggris ya pemirsa. Ia ingin mengajukan gugatan disipliner terhadap 2 orang jaksa yang menuntut dia bersalah ketika kasus disidangkan di tingkat pengadilan negara. Bayangin, aduh keren. Terima kasih ya untuk Haom. Nah, kedua jaksa tersebut bernama Tan Wei Hau dan Tan Yan Yeng. Kejaksaan Agung Singapura yang sedang mengevaluasi kasus ini telah memerintahkan agar kedua jaksa diistirahatkan sementara waktu. Bagus, kejar terus.
Nah, jika permohonan Mbak Parti dikabulkan, pengadilan akan membentuk pengadilan disipliner untuk menginvestigasi lebih jauh kedua jaksa. Persidangan akan membuktikan apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh kedua jaksa sepanjang proses pengadilan. Mamam. Keputusan pengadilan disipliner akan disampaikan ke Mahkamah Agung Singapura. Wow, MA pemirsa, Mahkamah Agung. MK ya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung MA ya. Jika terbukti bersalah, kedua Mahkamah Agung dapat menjatuhkan hukuman berupa kecaman pengadilan, censure, denda maksimum $20.000 Singapura, setara dengan 217 juta rupiah, atau hukuman lainnya. Waduh, kapok. Makanya jangan macam-macam. Kasus akan dianggap selesai jika mahkamah tidak mendapati kedua jaksa bersalah. Tetapi kalau si jaksa itu bersalah, pemirsa, karena beliau sudah awalnya sudah menjatuhi hukuman 2 tahun ya buat si mbaknya begitu. Kalau beliau bersalah, waduh, ini kasusnya makin dituntut. Menteri Kehakiman Kasan Mugam menyampaikan Parlemen Singapura berencana membahas kasus yang menggemparkan negeri singa ini. Berarti berita ini di Singapura sangat viral banget. Karena apa? Karena si mantan majikan Mbak Parti ini ya, beliau itu majikannya pengusaha terkenal. Jadi ya kalau dia punya kasus pasti semua orang tahu begitu ya pemirsa. Anggota-anggota parlemen juga akan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk menyelisik lebih jauh kasus yang kerap disebut sebagai Daud versus Goliat ini. Mbak Parti saat ini masih tinggal di rumah penampungan yang disediakan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Humanitarian Organization for Migrant Economies, yaitu HOM. Terima kasih ya buat HOM yang sudah mendampingi para buruh migran Indonesia yang memerlukan hukum bantuan. Semoga Tuhan memberikan balasannya begitu ya. Terima kasih. Pengacara Anil memutuskan untuk mendampingi Parti tanpa spesial biaya pun atau pro bono. Wah, keren ya. Jika dihitung-hitung, ongkos pengadilan dapat mencapai $150.000 Singapura. Waduh, bayangin pemirsa, itu setara dengan uang rupiah 1,6 miliar. Karena persidangannya ini berlangsung selama 4 tahun pemirsa, dari kalau nggak salah ya dari tahun 2016 apa 2017 ya sampai sekarang 2020. Bayangin 17 1 2 3 4 2017 pemirsa, sekarang 2020, selama 4 tahun, dan itu kerugian waktu semuanya. Bayangin. Pekerja migran Indonesia yang berasal dari Nganjuk ini berharap dapat pulang ke tanah air dan membuka usaha makanan setelah menyelesaikan seluruh proses pengadilan. Amin ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah nanti saya pengen berkunjung lah, doain ya pemirsa, buat pengetahuan ataupun istilahnya menginspirasi seperti itu ya. Dia juga meminta keluarga majikan untuk tidak mengulangi perbuatannya mereka terhadap pekerja migran lainnya begitu. Jadi saya sangat salut sekali ya, karena mbaknya juga memberikan pesan ya begitu bahwa kepada mantan majikannya agar tidak mengulangi perbuatannya terhadap pekerja migran lainnya begitu. Wah, keren banget Mbak. Waduh, ini baru pemberani pemirsa. Makanya kalian yang hak kalian uang lembur kayak gitu ya, ataupun hak libur kalian ataupun uang makan kalian itu dirampas haknya oleh majikan ataupun oleh agensi, tolong jangan ngeleper ya. Tolong kalian itu lapor, karena itu adalah hak kita yang harus kita miliki. Ataupun majikan melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada kita, tolong kalian harus tegas dan harus melapor.
Nah ini patut dicontoh ini si mbaknya, karena beliau sangat pemberani banget, walaupun beliau ini hanya lulusan sekolah dasar. Bayangkan, waduh, bener-bener saya salut banget, subhanallah, saya salut beneran mbak, saya acungkan jempol. Dan pemirsa, saya paling senang banget dengan pekerja migran Indonesia yang berani nih. Banyak sekali mbak-mbak yang curhat, mbak saya minta tolong dong gini gini gini, terus beliau sangat sangat serius sekali ingin melapor kayak gitu ya, benar-benar ingin melapor, tidak takut, berani, karena beliau itu benar, begitu haknya diambil sama majikan atau agensi ya begitu. Saya sangat senang sekali, dan insya Allah saya akan bantu kalian, Anda, untuk melapor ke KJRI ya begitu pemirsa. Kalau kalian itu aduh saya nggak bisa lapor nih, saya misalkan takut atau saya nggak bisa atau gimana gitu, tak temenin begitu. Karena saya paling kesel kalau ada PMI yang hak-haknya itu dirampas oleh majikan, dicolong lah gitu ya, atau nggak diberikan, atau apalagi sama agensi. Waduh, saya paling nggak suka itu. Dan di sini naik darah saya begitu ya. Contohnya majikan pelit, si mbaknya tiap hari beli sarapan begitu ya, beli sarapan, dia ngeluarin uang sendiri, nggak pakai gaji sendiri. Bayangin, pagi beli roti, siang beli apa, malamnya baru dikasih makan. Nah itu harus dituntut, jangan diem aja. Atau majikan nih kebanyakan yang nyuruh si mbaknya, maksa si mbaknya kerja dulu baru berangkat libur. Nanti liburnya jam 11, jam 12, pulang nanti jam 6, jam 5 suruh masak lagi. Nah itu bisa dituntut majikan. Ingat ya pemirsa, nanti akan saya bahas ya insya Allah di lain kesempatan. Daripada ngocoblak kemana-mana ya, kita berdoa buat semuanya, buat sahabat migran yang mempunyai masalah, yang lagi sakit, kita doakan bareng-bareng yuk. Semoga mereka semuanya diberi kelancaran ya, dan diberi kesehatan kembali seperti itu. Dan mudah-mudahan barorangan ya, aralim ngalapor gitu, barorangan, kita doakan ya mereka itu semoga bisa tegas, bisa kuat begitu, beranikan diri. Kita itu mau tertindas apa bertindak, tinggal pilih aja, tertindas apa bertindak. Ayo, nanti saya kasih tipnya ya, bagaimana caranya kita menaklukkan majikan yang jahat sama kita, pelit sama kita begitu ya. Nanti kalian pas keluar dari rumah majikan, kalian bisa tuntut hak-hak kalian, termasuk uang makan, termasuk waktu libur kalian. Nah gitu ya. Jadi pemirsa di rumah, sekian dulu, terima kasih. Ini benar-benar berita yang bagus banget ya. Saya salut banget sama si mbaknya. Tolong kasih tahu kalau kalian kenal sama mbaknya, kasih tahu saya lagi mencari beliau begitu, saya ingin ngobrol-ngobrol lah begitu ya, atau IG-nya atau Facebook-nya, tolong kasih tahu ke saya, komen di bawah sini. Dan jangan lupa buat sahabat migran Indonesia, pantauin terus informasi-informasi dari KJRI Hong Kong atau dari konsulat-konsulat negara penempatan masing-masing, karena saat ini sangat penting sekali informasi-informasi yang dikeluarkan oleh KJRI ataupun konsulat ataupun KBRI ya, seperti itu. Karena kalau ada informasi yang tidak ada di KJRI tapi ada orang menulisnya di Facebook, misalkan kemarin ada nih katanya yang nggak bisa stand visa atau apa gitu ya, kalian nggak bisa apa ya kemarin tuh, lebih baik kalian jangan ngebreak ataupun kalian itu jangan pulang ke Indonesia, nanti kalian nggak bisa stand visa bla bla bla. Ternyata itu tidak diberitakan dari KJRI Hong Kong ya, dan itu adalah hoax ya. Buat kawan-kawan, tolong memberikan informasi yang benar ya, jangan seperti itu, jangan menakut-nakuti orang. Karena saya sudah konfirmasi langsung dengan KJRI, dan KJRI tidak mengeluarkan statement seperti itu, berita seperti itu. Jadi buat semuanya lebih hati-hati lagi dan jauhi tindakan kriminal ya. Kita tetap disiplin di negara penempatan. Semoga kita pulang ke Indonesia membawa kesuksesan dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dulu, terima kasih, semangat buruh migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, besok hari libur pemirsa, jangan lupa disiapin semuanya
tas, perhiasan-perhiasan, dompet, sepatu atau apa dari sekarang disiapin agar besok pagi tiga ngagiung ya. Biasanya kalau mau libur itu ngagiung semua, dikeluarin baju. Kalau saya mah enggak. Oke, see you next video.